Halo teman pemilih, berjumpa lagi di dalam Share and Science Session Podcast KPU Jakarta Barat. Bertemu lagi dengan saya, Obed Sakti, Kadif Hukum KPU Kota Jakarta Barat. Bersama saya ada Bapak Ilham Saputra. Selamat siang. Beliau ini Ketua KPU RI periode tahun 2021 sampai 2022. Beliau ini S1 Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Kemudian melanjutkan lagi S2 di Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia juga. Di gelarnya ada SSOS dan MIP ya Pak ya. Ya, ini memang cukup banyak ya pengalaman organisasi di kepemiluan, dan juga ada dari dulu pernah di Aceh ya Pak ya, KPU Aceh atau KIP Aceh gitu. Nah sekarang begitu juga 2021 sampai 2022 jadi Ketua KPU RI itu. Jadi bagaimana nih kabarnya Pak Ilham? Baik Mas Obed. Ya. Ini memang ada program dari KPU Jakarta Barat tentang ya evaluasi pemilu dan juga pendidikan pemilih. Makanya kami mencoba untuk mengundang narasumber tentunya, termasuk salah satunya Pak Ilham. Tuh, jadi memang kita perlu sharing, namanya Share and Science Session. Jadi ada sharing pengalaman Pak Ilham, dan juga ketika sudah menjadi purna dari KPU RI, bagaimana nih pandangan Pak Ilham terkait kepemiluan kita. Kemarin kita kan sudah menyelenggarakan pemilu legislatif dan pilpres di 2024, kemudian sambung lagi nih di pilkada serentak pula 2024. Nah, bagaimana nih Pak Ilham Saputra melihat pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 ini Pak? Yang apa sih yang perlu ditingkatkan atau yang sudah cukup bagus, perlu dievaluasi kembali atau dielaborasi kembali? Baik. Bagaimana Pak Ilham? Ya, pertama saya ingin mengkritik sebetulnya terkait dengan undang-undangnya ya sebetulnya. Kenapa demikian? Karena saya melihat bahwa pekerjaan KPU itu sangat luar biasa sebagai penyelenggara pemilu tentu saja. Itu sangat luar biasa lelah ya. Kenapa saya katakan itu? Pengalaman saya ketika 2017-2022 menjadi anggota KPU itu, pekerjaan pertama kami adalah bahkan kami belum ada undang-undangnya. Kami dilantik April 2017, undang-undang baru Agustus 2017, undang-undang 7 2017 ketika itu. Betul. Nah kemudian pada saat itu memang juga sudah ada undang-undang pilkada. Jadi kalau kita mau review sedikit ke belakang nih Mas Obed ya, dulu pilkada itu nggak ada undang-undangnya, itu ada undang-undang otonomi daerah. Betul. Jadi tidak spesifik undang-undang pilkada. Nah itu dulu kan tidak serentak pilkadanya. Betul. Kenapa saya bilang begitu? Dulu KPU RI itu hanya sebagai koordinator aja, koordinatif ya. Jadi nanti membuat anggaran, yang membuat perencanaan, membuat tahapan itu semuanya adalah KPU provinsi dan KPU kabupaten kota yang bersangkutan untuk pelaksanaan pilkadanya. Kemudian ada Undang-Undang 15 di mana dinyatakan bahwa KPU bertanggung jawab untuk kemudian mengkoordinir, menyusun, membuat aturan dan sebagainya. Nah, kemudian baru di 2017 itu kita pertama kali dilantik, kita ngurusin pilkada putaran kedua tuh. Putaran kedua pilkada ketika itu Anies dan Ahok di Jakarta di Jakarta ketika itu. Nah kemudian sementara kami baru menerima undang-undang 17, kami tentu harus membuat peraturan perundang-undangannya, peraturan KPU-nya PKPU-nya atau aturan mainnya gitu ya, pasangan teknis, karena undang-undang menyatakan bahwa nanti diatur sedemikian rupa atau selengkapnya dengan PKPU. Nah itu kan KPU tidak hanya melaksanakan penyelenggaraan pemilu 2019. Di tahun 2018 kami juga ada beberapa daerah yang menyelenggarakan pemilu. Bahkan 2018 itu daerah-daerah besar Mas. Sumut, Jateng, Jatim ya, dan beberapa daerah lain, Sulsel dan sebagainya, yang kita perlu ekstra keras untuk melaksanakan penyelenggaraan pilkada ketika itu. Sementara kita juga harus menyiapkan pemilu 2019. Iya dong kan. Jadi kita kerja tuh luar biasa sekali. Apalagi KPU kemarin nih, penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang waktunya sangat dekat.
Betul, Betul ya, betul. dekat sekali di tahun 2024, satu pemilunya adalah Februari, sementara pilkadanya November. Ya. Dan itu dibuat di undang-undang pilkada, ini yang saya kritik juga terhadap pembuatan undang-undang pilkada, dibuat bulannya itu. Tanggalnya juga. November 2024 katanya. Waduh, Betul, betul. dahsyat sekali itu. Gimana itu artinya? Seharusnya kan itu KPU saja yang mengatur, gitu ya. Tidak harus kemudian dibuat secara demikian spesifik bahwa agar kemudian pilkadanya dilakukan sesuai dengan bulan yang ada di undang-undang. Betul, betul. Nah, jadi saya melihat bahwa memang untuk lebih efektif lagi, lebih Ya. efisien lagi, saya kira kita perlu juga melihat bukan peraturan, putusan MK 135 yang kemarin menyatakan bahwa ada pemilu lokal dan pemilu nasional. Pemisahan, ya. Pemisahan ya, karena pertama adalah dalam perspektif penyelenggara kita tidak lagi terlalu fokus kepada dua event gitu sekaligus ya, yang tidak pernah berhenti. Kedua adalah kita juga ingin agar kemudian isu-isu lokal diperhatikan. Kalau Mas Obed perhatikan ya, pemilu dari tahun 2024 sampai 2004 sampai 2024 sekarang, itu orang fokus ke pilpres. Betul. Jarang sekali orang fokus kepada pileg ya, apalagi kemudian daerah. Udahlah cincai lah itu. Orang pada fokus. Bahkan dalam satu TPS di Aceh ketika saya memilih, ketika itu ada orang bilang, cepat pilih presiden, yang lain mah gampang katanya. Nah ini kan harusnya nggak seperti itu gitu ya. Nah saya kira saya termasuk orang yang secara pribadi setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi tadi soal beban pekerjaan penyelenggara pemilu menjadi lebih ya sedikit lebih baik, ya sedikit lebih mudah gitu ya, sedikit lebih tidak bebannya tidak berat seperti kemarin. Yang kedua adalah isu-isu lokal bisa betul-betul terakomodir. Masyarakat kebutuhannya betul-betul bisa diperjuangkan oleh teman-teman di DPRD provinsi, di pilkada gubernur, pilkada kabupaten kota, dan DPRD provinsi. Nah jadi satu sisi saya kira kita ini memang complicated election, Mas. Jadi kalau saya diskusi beberapa ketika menjadi anggota KPU, ketika menjadi NGO, diskusi dengan beberapa pengamat-pengamat pemilu di luar negeri, mereka mengatakan bahwa kita ini adalah complicated election, kita rumit pemilu kita ini. Bahkan di dunia mungkin ya, Di Pak. dunia one day election loh. Iya, Kalau iya. di India saja tidak one day election itu. Jadi ada beberapa kali dan pemilihannya. Nah kita one day election dengan satu hari walaupun resultnya 3 minggu kemudian ya. Tapi ya, nah tentu ini harus diperhatikan betul bagaimana agar kemudian masyarakat juga merasakan isu-isu nasional dan juga ada isu-isu daerah yang memang harus diperhatikan oleh partai politik dan juga peserta pemilu nanti. Iya, memang ya cukup menarik kemarin ya pemilu pilkada itu serentak gitu kan, apalagi banyak juga peserta pemilunya dan juga apalagi nanti waktu kemarin pas di pilkada itu juga banyak yang dipilihnya. Betul. Jadi kan bicara pemilu kan bukan hanya yang dipilihnya saja, tapi ada juga yang memilih. Nah, ini kan ada terkait dengan data pemilih gitu kan. Kemarin kan kita sudah sebelum pemilu itu menyusun data pemilih dari DPS, DPSHP, bahkan ditetapkanlah sampai DPT. Nah, menurut Pak Ilham Saputra melihat di tahun 2024 kemarin pemilu dan pilkada, bagaimana nih kualitas data pemilihnya? Apakah sudah baik dibanding mungkin evaluasi sebelumnya? Bagaimana? Ya saya kira harusnya makin ke depan pemilu itu makin menghasilkan pemilu yang baik, ya, terutama juga daftar pemilih. Daftar pemilih ini selalu dijadikan kambing hitam sebetulnya oleh peserta pemilu yang kalah gitu ya. Sering banyak dimasalahkan ya. Dimasalahkan gitu dari zaman dulu itu, dari zaman 2004 selalu itu ya saja dipersoalkan. Nah bahkan juga terhadap pemilih-pemilih yang termarginal seperti perempuan, kemudian di rumah sakit dan lain sebagainya, orang kebutuhan khusus dan lain sebagainya. Tetapi saya kemudian menyambut baik bahwa kemudian KPU sekarang melakukan tugasnya, melakukan pemuktahiran yang berkelanjutan. Betul. Karena itu berkelanjutan ini baru mulai, seingat saya ini 2017. Ya, pemilu 2017 dengan Undang-Undang 7 tahun 2017. Betul. Sebelumnya itu tidak berkelanjutan. Sebelumnya adalah on the way mau pilkada, di situ kita sibuk. Nah, gitu ya. Dengan menggunakan tetap sama seperti dulu, menggunakan data dari DP4-nya dari Kemendagri. Kan itu yang kemudian jadikan dasar. Ya kan, jadikan dasar. Nah, itu yang dimuktairkan.
Wah, kalau dulu di tahun 2009 pengalaman saya menyelenggarakan pemilu 2009 itu banyak sekali data yang ngaco. Misalnya kita kan dikasih CD nih, Iya. satu kecamatan perempuan semua, Waduh. satu kelurahan itu ada orang-orang yang hampir semua belum punya hak pilih. Misalnya usia menengah, usia SMP dan sebagainya. Nah itu kan sama aja kemudian kita mendapatkan hasil yang zero gitu ya. Maksudnya kita KPU sebagai penyelenggara kerja dari ulang lagi untuk mendata lagi, muktakiran data dan sebagainya. Nah dengan berkelanjutan saya kira harusnya data kita jauh lebih baik. Tapi memang ada persoalan-persoalan nih. Pertama yang saya ingin kritik adalah apa sekarang namanya petugas kita itu yang door to door? Pantarlih. Pantarlih lagi namanya. Petugas pemutahiran data pemilih. Itu Pantarlih. Itu kadang-kadang kan juga quote and quote nakal. Jadi dia tidak door to door. Coba ada oknumnya sebagian seperti door to door, tapi the base-nya adalah dia dapat KK dari situ diambil. Padahal substansi dari pemuktahiran data pemilih namanya saya dimuktahirkan. Kita pengen tahu nih sebetulnya siapa yang udah nggak ada hak pilih. Misalnya siapa yang udah punya hak pilih baru seperti tentara dan polisi yang baru pensiun. Kemudian siapa saja yang sudah meninggal, siapa saja yang sudah pindah dari Jakarta Barat pindah ke Medan misalnya dan sebagainya. Kan sebetulnya itu substansinya. Tetapi memang kita harus akui bahwa ada petugas-petugas kita yang masih seperti itu. Nah kedua adalah koordinasi nih. Ini koordinasi kita penyelenggara dengan berbagai pihak. Misalnya saja dengan Dukcapil nih Mas. Wah ini zaman saya nih seru, ada ego sektoral sebetulnya. Jadi kalau kita menggunakan undang-undang sebetulnya yang kita gunakan adalah data Dukcapil dan P4 yang diberikan kepada kita kan seperti itu. Tetapi kalau kita menggunakan data pemilih sebelumnya yang berkelanjutan, harusnya data kita jauh lebih lebih valid ya Mas ya, lebih muktahir gitu ya. Tetapi kemudian karena undang-undang mengatakan kita harus menggunakan data DP4, ya kita harus mengecek lagi, merecek ulang nih. Dan kadang-kadang ini berbeda. Nah, saya nggak tahu pengalaman 2024 kemarin dan dengan model sekarang saya tidak. Tapi sepengetahuan saya akan sama lah. Karena undang-undangnya masih menggunakan undang-undang yang sama. Jadi maksud saya adalah memang koordinasi antar lembaga untuk menciptakan data pemilih yang valid itu menjadi penting. Yang punya pemahaman yang sama. Jangan ego sektoral gitu. Kadang-kadang saya akui aja lah di 2017 saja KPU ini sering kemudian punya data yang berbeda dengan data Dukcapil misalnya saja. Ada perbedaan-perbedaan dari cara kita melakukan pemuktahiran data misalnya saja. Nah ini kan tentu penting sekali agar ke depan data yang kita punya itu tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa digunakan sebagai kambing hitam gitu loh oleh orang-orang yang kemudian tidak puas dengan hasil pemilu. Memang kan ada rencana untuk merevisi undang-undang pemilu tahun ini kan ada prolegnas undang-undang pemilih. Mungkin ada 2026 sudah mulai itu undang-undang pemilu untuk dibahas di DPR RI. Nah, kira-kira yang masalah yang tadi undang-undang dari Dukcapil ke kita untuk DP4 itu seperti apa sih rekomendasinya supaya kita nggak ngulang-ngulang lagi tuh Pak? Ya kalau saya usulannya bagaimana? Kalau saya gini, kalau kemudian memang data pemilih itu menjadi pekerjaan KPU, gitu ya, serahkan aja sama KPU, gitu loh. Jadi kita memang yang betul-betul tahu gitu ya. Kita melakukan itu sudahlah, gitu ya. Biar kita, DP4 serahkan kepada kita, Nah percaya dengan data yang kita muktahirkan. Harusnya seperti itu. Ini kan enggak. Kadang-kadang orang menggunakan data lagi Dukcapil. Kadang-kadang bahkan ada yang lebih bodoh lagi. Mohon maaf ya, saya harus katakan itu. Orang komplain dengan menggunakan data Biro Pusat Statistik yang caranya tentu berbeda. Kan gitu ya. Ada juga yang kita dari BPS. Betul, ada yang dari BPS. Tapi untuk data pemilu tidak ansianya dari menggunakan data BPS kan begitu. Kan peruntukannya berbeda. Betul. Ya kan, kalau KPU peruntukannya adalah kemudian juga ada punya syarat pemilih itu apa aja. Kan dari situ kita bisa lihat. Nah, saya kira kita kerjasama dengan BPS betul, tapi pasti datanya akan berbeda. Karena peruntukannya juga berbeda. Tetapi sekali lagi saya ingin katakan bahwa harus ada ketegasan siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap data pemilih ini. Walaupun KPU ya, tetapi kemudian bagaimana bentuk kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri misalnya saja. Kalau di luar negeri, Bapak Ibu sekalian yang mengikuti podcast ini, seperti Amerika misalnya saja. Amerika itu KPU tidak bertanggung jawab terhadap penyediaan DPT, tapi dia menggunakan data dari federal masing-masing tuh, dari negara bagian, bukan pakai menggunakan data federal, dari state masing-masing, dan itu juga beda-beda lagi pemilunya tuh.
Karena dia kan Iya. negara federal ya, Betul. dia negara yang punya kewenangan gitu ya masing-masing. KPU-nya ngapain? KPU-nya ngurusin dana kampanye. Jadi nggak ngurusin soal-soal Data seperti pemilihnya itu. di Data pemilih negaranya. masing-masing negara dan disiapkan oleh negara. Karena kan dia udah computerized semua. Jadi tinggal Iya, didetik, oh bener nih warga negara Amerika yang sesuai dengan syarat kepemiluannya. Nah kalau kita kan, aduh banyak sekali. Bahkan juga kadang-kadang, mohon maaf sekali, diintervensi oleh kekuatan politik untuk kemudian kita dipersoalkan lah data pemilihnya dan sebagainya. Padahal kita sudah bekerja begitu maksimal. Demikian. Oke, memang KPU ini sekarang ada peraturan KPU baru Pak terkait nomor 1 tahun 2025 tentang pemutahiran data pemilih yang berkelanjutan. Nah, kalau di KPU kota itu kita melakukan coklit tapi terbatas Pak. Lalu kita plenokan setiap 3 bulan sekali. Kemudian di provinsi diplenokan setiap 6 bulan sekali. Lalu di KPU RI nanti juga ada lagi bertahap dan berjenjang gitu. Nah, menurut Bapak nih apa yang sudah kita lakukan di KPU RI maupun sampai di penyelenggara di KPU Jakarta Barat atau tingkat kota, apakah sudah cukup efektif kira-kira kalau kita melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan nih dan kita lakukan pleno setiap 3 bulan sekali untuk pemutahiran data pemilih tersebut? Iya baik. Saya termasuk orang yang pemegang mazhab data pemilih berkelanjutan. Oh, Ya, oke. jadi kan ada juga yang data pemilihnya adalah ketika menjelang pemilu saja. Iya. Ya, ada yang seperti itu. Jadi untuk menghasilkan data yang baik, kayak data yang valid gitu ya, tentu harus terus seperti itu. Dan saya mengapresiasi yang dilakukan oleh KPU. Oke. Tetapi sekali lagi kemudian undang-undangnya harus tegas menyatakan bahwa jangan sampai kemudian tadi yang saya sampaikan, ketika data yang kita muktahirkan berkelanjutan ini secara 3 bulan sekali di kabupaten kota, 6 bulan sekali di provinsi, mungkin setahun sekali di KPU RI gitu ya. KPU RI berapa kali? Ya setahun ya. Setahun. Bisa setahun sekali. Kemudian dibenturkan lagi dengan data Dukcapil yang kita harus menggunakan DP4 yang nanti jangan-jangan akan berbeda sama sekali, yang jadi perdebatan-perdebatan lagi gitu loh. Nah, oleh karenanya perlu segera disosialisasikan juga kepada mungkin Komisi 2 Mitra KPU, kepada Mendagri bahwa ini loh yang sudah kami lakukan. Tolong juga untuk memastikan data DP4 yang akurat, teman-teman Kemendagri apa yang dilakukan misalnya saja. Apakah juga melakukan seperti yang kita lakukan? Ya, Agar kemudian datanya bisa matching. Kalau datanya nggak matching 1% mungkin oke lah. Tapi kadang-kadang nih jauh sekali dari itu. Kadang-kadang seperti saya bilang tadi, jangan-jangan salah KPU nih, karena ada petugas kita tidak datang ke door to door. Betul. Atau bahkan juga mungkin ada prosedur yang miss di Kemendagri, yang misalnya orang meninggal tidak tercatat, Ya. gitu ya, dan sebagainya. Nah ini yang penting harus di-matchingkan. Ya, memang kemarin pas kita melakukan Coktas itu Pak, ada data pemilih yang masih hidup tapi dinyatakan sudah meninggal. Oleh Ya dari eksternal, Oke. misalnya dari DPS atau Iya, dari iya. Dukcapil gitu kan. Makanya kita langsung door to door langsung Pak. Ada juga yang sudah meninggal tapi masih dinyatakan masih hidup. Makanya kami juga lakukan pemutahiran tersebut. Data juga datang dari Bawaslu misalnya kan. Iya. Mereka kan ada instansi yang melakukan uji petik gitu kan. Betul. Dari semua itu diuji petik dan ternyata ada rekomendasi perbaikan-perbaikan. Nah kan berarti kan ini terkait koordinasi nih dengan Dukcapil dan Bawaslu terkait Coktas Betul. tadi kan, supaya ini lebih efektif nih, kira-kira apa nih untuk masukan kepada kami nih di KPU Kota? Iya, saya kira gini ya, keterbukaan menjadi penting. Gitu ya. Iya, Ketika Bawaslu meminta data Coktasnya, kasih aja. Toh kita bekerja dengan melakukan door to door atau kemudian melakukan kerja-kerja Coktas tadi. Kemudian koordinasi yang kemudian terus menerus gitu ya, Iya, yang iya. berkelanjutan juga gitu loh. Jangan kemudian 3 bulan sekali kita nggak kontak Dukcapil gitu loh. Kalau kemudian ditemukan data-data yang aneh, mari kita koordinasi dengan Dukcapil. Nah ini soal ego sektoral sebetulnya. Ketika kita kemudian merasa bahwa data yang kita punya lebih valid karena kita door to door, kita serahkan ke Dukcapil. Dukcapil bilang, oh enggak, data kami lebih valid gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Ini ada soal konflik sektoral ya. Tetapi tentu ini harus segera dibicarakan di level atas ya, di KPRI dengan Kemendagri. Walaupun ini udah berkali-kali sih, dari zaman saya juga ada berkali-kali pertemuan dan sebagainya. Tapi ya belum ketemu cara yang tepat untuk kemudian memastikan bahwa data itu menjadi data yang betul-betul valid baik dari Dukcapil maupun dari KPU, seperti itu. Oke, jadi itu ya cukup
ini juga ya, baik juga untuk masukannya kok. Nah, terkait ini rekomendasi terkait Coktas kan dalam hal ini kan kita memang ada SDM penyelenggara nih karena non tahapan itu kami tidak punya Pantarli, PPS, PPK kita tidak punya gitu kan. Lalu kemudian soal anggaran kan non tahapan berarti kan memang tidak ada keterbatasan dari sisi anggaran. Lalu pasti kan ada pengaruhnya di masyarakat juga nanti dalam di pengerjaan di masyarakat nih. Nah, kira-kira bagaimana nih rekomendasi ataupun usulan dari Pak Ilham untuk menyikapi kita di masalah ini? Kadang masyarakat bahkan juga pemerintah pusat ini nggak kurang paham dengan pekerjaan KPU sebagai penyelenggara. Dipikir ketika tahapan tidak ada kita tidak bekerja. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kapan-kapan nih podcast ini harus menjelaskan soal itu. Masih bekerja sebenarnya. Aja sih Pak Ilham, kalau udah selesai pemilu ngapain sih? 3 tahun tuh ngapain aja misalnya? Apa sih ada pertanyaan-pertanyaan itu kan? Betul. Padahal tugas kita tuh banyak. Melakukan pendidikan pemilih, pendidikan sipil, pengumpulan data dan sebagainya. Banyak lah. Kemudian jika ada PAW dari DPRD dan lain sebagainya. Nah, kalau saya lebih kemudian untuk kalau memang kotas ini menjadi pekerjaan yang kemudian reguler oleh KPU, harusnya juga ini pemerintah harus membiayai ini. Karena kan yang namanya pemilu ini agenda nasional. Betul. Jangan kemudian pas tahapan saja dibiayai gitu lah. Ya, saya sih begitu ya. Berapa kali kita membicarakan soal itu dengan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan juga mengatakan bahwa ini kan bukan tahapan segala macam. Yang harus dipahami bahwa kerjaan KPU tidak hanya ketika tahapan. Memang pekerjaan beratnya ketika tahapan kan gitu ya. Tetapi ada pekerjaan-pekerjaan KPU yang dulu kami pernah melakukan apa sih yang desa itu apa? Nama istilahnya saya lupa tuh. Pendidikan pemilih untuk mengetahui tentang apa itu pemilu dan pilkada. Sosialisasi lah ya seperti itu ya di provinsi itu kami buat contoh 2 desa misalnya. Ya itu kami lakukan dan itu disetujui dan bekerja sama dengan kementerian ketika itu. Nah itu juga harus dilakukan oleh KPU. Bahwa KPU meyakinkan pemerintah untuk menyatakan bahwa ini kotas ini penting agar kemudian data pemilu kita valid, kan seperti itu. Kemudian juga masyarakat harus disadarkan bahwa kemudian pelaporan terhadap orang meninggal gitu ya, ini kadang-kadang kan juga ada yang nggak dilaporkan ke pemerintahnya gitu ya dan sebagainya. Baru ketika kita coklit mereka melaporkan. Kemudian soal mohon maaf nih teman-teman yang ODGJ misalnya. Itu juga nggak dilaporkan oleh keluarganya karena malu misalnya dan sebagainya. Nah, padahal kita juga punya KPU ini kan memperbolehkan ODGJ yang ada kelas-kelas tertentu ada persyaratan tertentu yang harusnya bisa kita kemudian jika dia memenuhi syarat untuk kita coklit kita masukkan ke dalam DPT misalnya seperti itu. Nah ini pemahaman-pemahaman seperti ini yang kemudian harus terus disampaikan kepada masyarakat bahkan kepada pemerintah. Bahwa pekerjaan KPU ini tidak toansi hanya ketika tahapan, tapi juga banyak pekerjaan lain yang harus dilakukan. Oke, baik. Ini sudah cukup banyak menjawab ini untuk data pemilih nih, karena memang pemutakhiran data pemilih ini yang walaupun belum tahapan ya, tetapi memang harus dipersiapkan sejak dini gitu. Dan memang itu perlu karena memang ya kualitas data pemilih ya tentunya kan dipersiapkan sebelum jauh-jauh hari ya sebelum pemilu. Mungkin ada pesan ataupun closing statement Pak sebelum kita tutup ini podcastnya untuk terkait data pemilih sejak dini tadi. Ya, terkait dengan data pemilih saya tentu saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh KPU sekarang ya. Saya kira untuk melakukan Coktas ini sangat baik ya, sangat baik selain untuk kemudian terus mengupdate data kita, data DPT kita dan juga nanti bisa kita sampaikan kepada masyarakat, ke partai politik dan kepada stakeholder lainnya bahwa yang kita lakukan ini adalah rangka untuk memvalidkan data pemilih kita lebih baik dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Tetapi yang paling penting adalah koordinasi dengan stakeholder lainnya yang terkait dengan soal data penduduk ini. Yang kedua adalah sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini sekali lagi nih, ini pengalaman kita ya, mumpung ada Coktas. Coktas juga harus kemudian memberikan sosialisasi selain kemudian tujuan dari Coktas itu sendiri bahwa kita masih menggunakan stelsel aktif. Ya, masyarakat harus aktif datang ngecek ke DPS dulu gitu kan sebelum kemudian dijadikan DPT untuk memastikan bahwa you terdaftar apa enggak. Walaupun ada memang privilege ketika MK mengatakan boleh menggunakan KTP saja gitu ya, tetapi tidak menjadi
prioritas utama kan begitu. Nah, ini harus sampaikan nih ke masyarakat nih. Kadang-kadang dikomplain ketika udah DPT, iya kan? Nah, sekarang karena kota sih udah jauh-jauh hari dilakukan, ya sambil lah sosialisasi ketika melakukan coktas tadi, sambil kemudian dilakukan sosialisasi, ya kan? Kemudian masyarakat paham betapa pentingnya mereka ikut dalam penyelenggara atau ikut dalam menjadi pemilih dalam pemilu. Seperti itu. Baik, memang penting untuk masyarakat perlu untuk mengecek datanya apakah sudah terdaftar ataupun ada perubahan data supaya nanti ketika pemilu berikutnya sudah tidak pas hari mau hari H gitu Pak ya. 7 hari baru kemana-mana Pak ya. Ketika DPT tetapkan komplain semua, wah medsos rame segala macam. Rasanya udah tidak terakomodir atau bagaimana. Padahal kita sudah tahu. Tahun lalu gue terdaftar, kok tahun sekarang nggak terdaftar itu kan, gue gitu. Artinya kan berarti dari kesadaran masyarakatnya juga untuk data pemilihnya itu sudah mutakhir atau belum. Betul. Berarti bukan hanya KPU saja sendirian, tetapi juga partisipasi masyarakat. Betul. Baik, terima kasih Pak Ilham Saputra. Sama-sama. Semoga bisa sehat selalu dan juga ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Baik teman pemilih, begitu demikian dari podcast Share and Sign Session podcast KPU Jakarta Barat. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum.